Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Mulyadi, berasal dari 12 Akuntansi 2, akan mempresentasikan tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Perusahaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Yang akan saya bahas adalah perusahaan manufaktur. Apa itu perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah atau mengolah bahan mentah menjadi barang yang setengah jadi ataupun barang jadi. Di dalam perusahaan manufaktur, terdapat tiga jenis persediaan barang, yaitu persediaan barang baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Karakteristik perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur membeli bahan baku, lalu mengolahnya dengan menggunakan tenaga kerja dan overhead sampai barang produk jadi. Lalu setelah itu, produk jadi tersebut dijual kepada pelanggan dan pembeli. Jenis-jenis pengeluaran pada perusahaan manufaktur. 1. Pengeluaran produk dan pengeluaran periode. 2. Pengeluaran variabel dan pengeluaran tetap. 3. Kos langsung dan kos tidak langsung, dan keempat adalah kos primer dan kos konversi. Pada biaya-biaya manufaktur dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya operasional. Pada biaya produksi dapat diklarifikasikan menjadi tiga, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Pada biaya overhead dibagi lagi menjadi tiga, yaitu biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, dan biaya fabrikasi lain. Sekarang klarifikasi biaya operasional. Pada biaya operasional diklarifikasikan menjadi dua, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Di dalam akuntansi perusahaan manufaktur, terdapat laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi adalah laporan tentang biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang dalam suatu periode tertentu. Komponen-komponen pada kos produksi. 1. Biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Fungsi dari pengeluaran ini untuk memperoleh bahan baku langsung. Ini merupakan komponen utama pada proses produksi dan berkorelasi langsung secara proporsional dengan barang jadi yang dihasilkan. 2. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Fungsi dari pengeluaran ini untuk membayar upah tenaga kerja langsung. Ini juga merupakan komponen utama dalam proses produksi dan berkorelasi langsung secara proporsional dengan barang jadi yang dihasilkan. 3. Biaya overhead pabrik atau overhead cost. Pengeluaran ini digunakan untuk memperoleh bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan pengeluaran-pengeluaran pada fasilitas pendukung selama proses produksi. Contohnya pada beban penyusutan mesin pabrik. Sekarang persamaan matematika dalam menghitung kos produksi. Kos produksi sama dengan kos bahan baku langsung ditambah kos tenaga kerja langsung ditambah kos overhead pabrik. Kos overhead pabrik merupakan pengeluaran residual yang terdiri dari semua kos dan tak terdefinisi berdasarkan kos tenaga kerja langsung dan kos bahan baku langsung.